A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini insyaallah saya akan menjelaskan sharing lah ya tentang perumpamaan yang ada pada surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Allah berfirman dalam Quran surah tersebut, Watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai ia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Nah, pada ayat 175 yang dimaksudkan orang yang dimaksudkan di sini itu beliau adalah Bal'am bin Ba'urah, yakni seorang ulama Bani Israel yang berasal dari kalangan Kan'an. Bal'am itu dikisahkan sebagai seorang laki-laki yang dianugerahkan oleh Allah sebuah ilmu, namun kemudian malah menjauhi ayat-ayat Allah gitu, dan dia menjadi kafir. Gitu. Langsung dilanjutkan pada ayat berikutnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Pada ayat berikutnya di situ, karena kecenderungan Bal'am pada dunia dan hawa nafsunya, maka keadaannya saat itu Allah ibaratkan seperti anjing yang sifatnya dalam kerendahan dan kehinaan, yang merupakan sifat anjing yang paling buruk, sebagaimana sifat seseorang yang melepaskan dirinya dari mengenal ayat-ayat Allah. Sebelumnya akan saya kisahkan sebentar kisah Bal'am ini. Jadi pada waktu itu Bal'am itu termasuk orang kepercayaannya Nabi Musa gitu ya. Nah, beliau itu diutus untuk berdakwah kepada Raja Madian. Tapi yang ada di situ ketika Bal'am menemui Raja Madian, Bal'am malah tergoda dengan harta dan kekayaan serta jabatan gitu yang diiming-imingi oleh Raja Madian tersebut gitu. Akhirnya Bal'am pun beralih gitu ya, yang awalnya dia mengikuti ajarannya Nabi Musa, dia malah berbalik menjadi orang yang kafir dan keluar dari ajaran Islam. Seperti itu. Terus Malik bin Dinar berkata, ia adalah salah seorang, jadi Bal'am ini seorang ulama Bani Israel. Doanya sangat mustajab. Kaum Bani Israel selalu mengedepankannya setiap kali terjadi musibah atau bencana. Ia pernah diutus Nabi Musa untuk menyembah Allah. Namun Raja Madian itu justru memberinya harta dan jabatan. Akhirnya Bal'am mengikuti agama ajaran tersebut, meninggalkan agama Nabi Musa gitu. Kalau kita ngelihat realitanya sekarang, banyak ya ini bisa disebut dengan para penjilat gitu. Para penjilat itu bukan orang yang bodoh, justru mereka itu adalah orang-orang yang pintar. Mereka ngerti ilmu tentang ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tafsir gitu ya. Yang harusnya dengan ilmu tersebut mereka itu ditinggikan derajatnya oleh Allah dan mereka bisa menjaga kehormatannya mereka gitu. Tapi pada kenyataannya kita lihat paginya mereka beriman, sorenya mereka sudah menjadi kafir. Sorenya mereka beriman, malamnya sudah berbelok lagi menjadi kafir gitu ya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi gitu ya? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya gitu. Di dalam ayat 176 di situ disebutkan, dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya, tetapi jika dia cenderung kepada dunia seperti yang tadi saya katakan dan mengikuti keinginannya, maka perumpamaan itu seperti anjing, jika kau menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kau membiarkan ia menjulurkan lidahnya juga gitu. Jadi anjing itu mau udah dikasih makan
mau berapa kali pun kita kasih makan dia tetap menjulurkan lidahnya gitu. Beda kalau misalkan kucing lah, kita habis kasih makan dia pergi gitu ya, itu tanda dia kenyang. Kalau anjing tuh enggak, dia terus menjulurkan lidahnya dan sampai mengeluarkan liurnya itu. Terus karakteristik anjing lainnya adalah dia selalu mengikuti tuannya, entah itu perintahnya buruk atau baik, yaitu karakter anjing itu akan mengikuti karakter tuannya gitu loh. Ketika tuannya menyuruh yang buruk, ya anjing itu juga ikut gitu ya. Ketika menyuruh yang baik, ya anjing itu sebenarnya bisa jadi baik. Cuman dasar karakter anjing itu ya itu mengikuti hawa nafsu gitu ya. Seperti itu. Lalu hikmah apa yang bisa diambil? Yang pertama adalah satu lagi pada ayat 177, sa'ama salal qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka menzalimi diri sendiri. Lalu hikmahnya yang pertama adalah ketika mereka berpaling dari ayat-ayat Allah, mereka akan diserupakan dengan anjing tadi yang tidak memiliki keinginan kecuali untuk mendapatkan sesuap makanan gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan perutnya gitu, terus memenuhi syahwatnya, dan sebenarnya ketika mereka berpaling mereka telah menzalimi diri sendiri. Terus hikmah yang kedua, peringatan bagi manusia untuk tidak mengikuti hawa nafsu mereka, terus cinta dunia atau mengejar segala sesuatu yang rendah dalam pandangan agama, mengabaikan ayat-ayat Allah hingga mereka menjadi tidak beriman. Yang ketiga, mereka menjadi sesat disebabkan perbuatan buruknya dan pilihannya dalam melakukan sesuatu yang tidak terpuji secara agama dan kemanusiaan. Terakhir, dari kisah tersebut seharusnya membuat kita bisa lebih berpikir ya, dan mengambil pelajaran, merenungi dan memikirkan ayat-ayat Allah dengan cahaya mata hati dan pikiran, bukan dengan hawa nafsu gitu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa ya, Al-A'raf 175 176. Ya, itu godaan bagi orang alim. Godaan bagi orang alim. Nggak usah, nggak apa-apa teh. Biar jelas. Ya, godaan bagi orang alim itu. Tadi sebetulnya itu sudah sangat jelas ya, oleh Allah disinggung itu. Kita hendak atau kami hendak mengangkat derajatnya, tapi yang bersangkutan memilih untuk tidak mau diangkat derajatnya, dan kemudian dipermisalkan seperti anjing gitu ya, mau diapakan tetap menjulurkan lidah. Itu kan seburuk-buruknya permisalan itu ya. Dan jika Allah itu memberikan permisalan, berarti itu banyak terjadi dan bukan barang baru. Sedari dulu sampai detik ini ada ya. Itu kurang lebih simetris dengan ayat yang menyampaikan bahwa ilahahu hawa, ja'ala ilahahu hawahu ya. Ia menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Hawa nafsu Tuhannya. Ini kita hati-hati sekali. Makanya yang namanya akbarul jihad, jihadul hawa. Rasul baru saja pulang dari perang Ahzab waktu itu ya. Perang Ahzab itu pelik, syuhadanya banyak gitu. Ya, Rasul kemudian berujar kepada para sahabat itu, roja'na hadithan minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang ya, dari jihad yang terkecil menuju jihad yang terbesar.
sahabat pada protes. Yang tadi itu, yang Ahzab artinya banyak yang terlibat di situ, banyak friksi, banyak suku-suku, banyak kaum, banyak yang terlibat perang itu. Engkau bilang itu jihad terkecil, dan kita sedang menuju jihad yang terbesar. Ma huwa akbarul jihad? Jihad apa yang paling besar? Jihadul hawa. Jihadul hawa. Ya, itu yang harus kita itu taklukkan, karena itu ternyata itu menjadi hail, menjadi haid, itu yahul betul. Hawa nafsu kita itu penghalang kita dari cahaya pertama. Ya, kita tuh kadang-kadang melihat kebenaran, tidak kita sikapi kebenaran. Ya, dengan hawa nafsu kita, kepintaran kita itu bukan menuntun kita pada al-haq, tapi pada at-tabrir, pada justifikasi, pada pembenaran. Ya, kalau kita kalau kita menggunakan nurani kita, bukan hawa nafsu kita akan sampai kepada kebenaran. Ya, kepintaran kita sampai pada kebenaran. Ya. Yang terjadi justru sekarang, ya itu dalam permisalan ini contohnya ya lebih spesifik, itu orang menjadikan pembenaran, ya, ilmunya itu untuk mencari-cari pembenaran bagi apa yang dia kerjakan dalam rangka memenuhi hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu. Ya. Dan hawa nafsu itu mengecoh sebetulnya. Ya, mengecoh, hawa nafsu itu mengecoh. Hawa nafsu itu menipu. Ya, harusnya tidak seperti itu, tapi nafsu kita itu mengesankan seperti itu. Ya, betul. Ya. Ustaz mau tanya. Yang salah itu objek yang kita suka atau hawa nafsu kita yang suka? Buktinya apa? Buktinya banyak ulama-ulama yang teguh tidak tergoda dengan itu, ya, tidak tergoda dengan itu, ya, dan dengan tegas ya membenarkan kata-kata Allah, ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kenikmatan dunia, senikmat apapun itu rasanya, senikmat apapun itu dipandang, dirasakan, disentuh, didudukin, dipakai, illa mataul ghurur, itu hanya apa? Kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu. Kalau kita itu fokusnya ke situ, ya kita tak ibarat kita termasuk orang-orang yang tadi ya diibaratkan Allah seperti anjing, ya, anjing. Itu saja. Terima kasih Teh Unang, ini mengingatkan kita betul ya. Ya, sekalipun kita itu sudah banyak ilmu, harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, harus mempertebal iman kita terus ya. Harus makin dekat dengan Allah, karena apa? Bisa jadi hawa nafsu kita menjadi penghalang. Ya, ya, banyak orang-orang soleh yang menggadaikan itu, banyak. Di Indonesia banyak. Lihat duit sedikit sudah berbeda. Ya, hadisnya udah beda. Didatangi pejabat sedikit, hadisnya udah beda. Omongannya udah beda. Yang dia bela sudah beda. Keberpihakannya udah beda. Ya, apalagi kontestasi sekarang, ya. Yang melihatnya, kalau pejabat tuh melihat orang alim itu punya masa, punya jamaah. Wah, ini pundi-pundi suara ini. Ya, dikasih jabatan. Ya, ini yang sekarang akhirnya menimbulkan apa? Rame-rame ulama itu ke istana. Padahal sebetulnya umarok yang harusnya yang seharusnya mendatangi para ulama, ya, minta nasihat mereka, bukan kebalikannya. Ya,
ini yang ironi ya, makasih sekali Teh Unang ya. Ternyata banyak anjing ya di dunia kita ya. Ya, banyak anjing-anjing yang yalhaq kapanpun itu ya. Ya. Makasih. Barakallahu fiik. Monggo. Makasih. Barakallahu.